Menjelang Imlek, di sisi Jalan Pagarsih Astana Anyar Kota Bandung, suasana jalanan sore hari tampak berbeda. Terdengar irama tambur dan simbal yang mencuri perhatian. Ternyata, sekelompok anak-anak sedang berlatih barongsai di atas trotoar. Mereka adalah barongsai Longwang. Meski berlatih di pinggir jalan, semangat mereka tak pernah putus. Demi penampilan yang memukau, Longwang terus berlatih selama 3 kali dalam seminggu. Tantangan sulit bagi saya ya latihan main meja, karena kan jaraknya juga ada yang semeter. Nah, kadang ragu juga gitu kalau ngeloncat, takut jatuh, takut enggak gitu. Sama takut apa gitu, kalau salah teknik juga nanti keseleo jatuh. Pernah juga terjatuh pas lagi show. Nah, itu salah teknik kah ini emang. Latihan di pinggir trotoar gini tuh agak diragukan sih. Banyak kendaraan juga, sama takut mengganggu perjalanan orang yang jalan gitu. Sama kalau turun dari meja juga takut kebentur motor atau ke mobil gitu. Pengalaman paling berkesan saya jadi ikut tanding tuh ada atmosfernya gitu. Beda dari show. Kalau show mah agak nyantai gitu. Tapi kalau bertanding tuh harus serius, sama kalau juara juga dapat hadiah gitu. Kan kalau show mah cuman biasa doang sih. Apa sih namanya teh? Kalau show mah cuman menghibur yang penonton juga. Kalau pertandingan mah kita kan misalnya mewakili kota Bandung. Nah, jadi saya juga bangga. Jadi itu hal paling berkesan saya. Agus Hendrik Priyatna menjadi pionir dalam membangun tim barongsai Longwang. Ia memberdayakan semangat anak-anak dalam menjalani hobi sambil meraih prestasi. Awalnya itu Longwang berdiri itu di tahun 2015 ya, di mana saya juga karena suka dengan kebudayaan, karena ini kan barongsai merupakan suatu kebudayaan juga yang sudah notabene sekarang milik warga Indonesia. Nah, di sini saya melihat juga kenapa saya mendirikan ini, di samping saya punya ilmu dan saya ingin membagikan ke anak-anak. Notabene kenapa saya mendirikan ini, yaitu anak-anak sekarang kan tanda kutip ya, banyak ke yang hal-hal negatif. Daripada mereka ke hal yang negatif, lebih baik saya tarik ikut latihan untuk mengejar prestasi. Gitu. Itu awal mulanya, dan perkembangannya ya puji Tuhan dari awal berdiri gitu itu sudah pernah langsung meraih prestasi. Dan semakin kesini kita juga sudah banyak mendulang prestasi-prestasi baik di tingkat kota, provinsi maupun Indonesia. Kita dari awal berdiri kita itu tidak punya tempat latihan yang memadai untuk anak-anak. Ya satu kan, kalaupun kita mau menyewa, ya itu kan harus dengan dana. Ya. Tapi karena keterbatasan dana, kita ada kan latihan seadanya dulu. Tapi puji Tuhan, ya alhamdulillah gitu ya. Karena anak-anak kita ini 80% non keturunan. Ya, kebanyakan pribumi pemainnya juga. Ya, saya salut ke mereka. Dengan keterbatasan tempat untuk latihan, tapi tekad mereka untuk meraih prestasi tetap besar. Karena barongsai ini sekarang juga sudah masuk suatu cabang olahraga yang sudah disahkan oleh Kemenpora. Ya, jadi jangan kita memandang sebelah mata. Sebab barongsai itu adalah suatu budaya, bukan untuk agama, ras, bukan. Jadi barongsai itu sekarang ini suatu budaya. Jadi siapa saja yang berminat silahkan. Ya itu tergantung mereka mau ikutnya ke perguruan mana gitu kan. Ya bebas kita sih. Ya untuk warga Bandung dalam perayaan Imlek kontonasinya kan dengan barongsai. Jadi di mana-mana itu pasti akan ada atraksi-atraksi barongsai. Tinggal
bagaimana masyarakat ingin melihat yang mana. Jadi, tapi dengan catatan harus tertib. Bagi Agus, Imlek tak hanya perayaan besar. Ini adalah momen pembuktian bahwa kerja keras Longwang akan terbayar di atas panggung. Menjelang Imlek, latihan semakin intens. Setiap detail diperhatikan dari ritme tambur hingga gerakan mata barongsai. Cibadak pertama kali juara, walaupun juara favorit. Banyak teman yang suka sama ibu, orang tua saya suka nge-support dan teman-teman saya juga suka lihat. Saya jadi dan juga mendukung lah gitu. Jadi saya semangat. Selama 10 tahun berdiri, Longwang telah meraih prestasi di berbagai kejuaraan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga DKI Jakarta. Tim Longwang sendiri untuk kedepannya kita itu sebisa mungkin selalu mendulang prestasi. Baik itu di tingkat kota, provinsi, nasional ataupun tingkat internasional. Dan kalau yang terpenting kita ini sekarang lagi mengejarnya apa? Yang kalau tidak ada halangan, di bulan 10 itu ada kejuaraan dunia kategori anak-anak usia di bawah 12 tahun. Mudah-mudahan kita bisa berangkat untuk mewakili Indonesia dan meraih prestasi di sana. Tahun ini, Longwang melangkah lebih jauh. Mereka ingin mewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Makau. Mimpi yang besar tumbuh dari trotoar kecil di pinggir Pagarsi. Longwang bersiap menyambut Imlek sambil membawa harapan, keberuntungan, dan mimpi yang lebih besar dari sekadar panggung kecil mereka.